Itu namanya puasa tidak disertai dengan iman. Tapi janji Nabi adalah barang siapa yang berpuasa disertai dengan iman wa ihtisaban. Setelah iman berharap kepada Allah, apa harapannya? Semoga ibadah saya diterima, semoga dosa-dosa saya yang lalu diampuni, semoga amalan saya diterima. Pokoknya berharap dan berharap kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Dan kalau Rasulullah berjanji, maka itu kekasih Allah yang amat-amat dicintai. Jadi kita dekat pemerintah saja, ya. Tim sukses pemerintah ketika dia minta, saya kasih suara kemarin 5.000 suara di dapil Sulsel, saya minta proposal 1 miliar, itu dikasih. Kenapa? Karena dianggap orang dekat, sementara manusia yang paling dicintai oleh Allah tidak lain kecuali Rasulullah. Jemaah yang berbahagia, di hadis lain dikatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang melakukan puasa, ya, disertai dengan sholat lain, maksudnya sholat itu sholat malam, berarti termasuk di sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu sholat malam. Jadi kalau mau lebih banyak lagi setelah sholat tarawih di rumah, pulang lagi, ya salat aja sholat tobat. Walaupun sholat tobatnya hanya 2 rakaat, maka ini sudah termasuk man qama lailatul qadri, itu sudah termasuk, karena termasuk sholat malam. Ya, walaupun jumhur ulama persoalan sholat tahajud nanti setelah tidur sholat isya, apakah tidurnya 5 menit, apakah 10 menit, ya pasti pernah tidak sadar, ya. Karena kalau tidur itu kan pernah tidak sadar, kendati pun hanya sekejap duduk, maka boleh sholat lain, sholat tahajud, ya. Jemaah yang berbahagia, oleh karena itu apa persiapan kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah persiapan hati kita, nafsu kita. Sekiranya ada dendam antar sesama, dendam kepada tetangga, dendam kepada keluarga, persoalan konflik-konflik harta, konflik-konflik warisan, maka itu adalah bersihkan dendam-dendam itu, karena akan menghancurkan ibadah kita. Yang kedua, persoalan nafs, hati adalah, ya, tidak boleh ada iri hati. Sebelum masuk bulan suci Ramadan tidak boleh lagi ada dengki, tidak boleh lagi ada hasud. Ini dengki, ini adalah dia senang ketika orang lain mendapat musibah, itu dengki, ya. Tapi susah ketika orang lain mendapat kebahagiaan, itu dengki. Bahkan naasnya adalah ketika orang lain mendapat naik jabatan, naik pangkat, semakin kaya, bagaimana caranya supaya menghancurkan? Bukan cuma susah, bagaimana caranya supaya jabatannya turun, bagaimana caranya supaya hartanya hancur. Itu lebih parah lagi. Maka dihentikan, sekalipun kendati sekecil biji zarah, ya. Kemudian persiapan selanjutnya untuk memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan keagungan adalah marilah perbanyak-banyak muhasabah diri kita, dosa-dosa kita yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang nampak atau dosa yang tersembunyi, maka memohon keridhaan Allah supaya Allah mengampuni semua. Ya, kalau dosa kepada manusia ya mesti ketemu. Ya, minta maaf, saya pernah pakai sandalnya, saya pernah curi sandalnya, karena ya tanya dia. Jadi itu dosa kepada Allah itu enak, karena Allah bukan pengampun, tapi Allah Maha Pengampun. Allah bukan pemurah, tapi Allah Maha Pemurah. Kalau dikatakan maha secara manusiawi tidak mungkin kita maafkan, tapi kalau Allah pasti dimaafkan. Itu dikatakan maha. Maka yang bisa menyandang predikat maha itu hanya Allah segala-galanya, kecuali mahasiswa dan mahasiswa. Tapi kalau yang lain Maha Pengampun, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Gagah, itu tidak lain kecuali Allah. Jemaah yang berbahagia, ya, sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan pelebur, bulan penghancur dosa-dosa, bulan penghancur hati yang keras. Nanti kita berlomba-lomba. Jadi persiapan kita selanjutnya adalah sholat tepat waktu, puasa-puasa yang selama ini sakit perempuan-perempuan yang hamil menyusui, maka biasanya itu adalah banyak
mengqadar atau membayar puasa Ramadannya pada Rajab dan Syaban. Kenapa Rajab dan Syaban? Karena itulah bulan-bulan yang dianjurkan untuk berpuasa. Sekarang kurang lebih 12 hari lagi. Jadi biasa banyak ibu-ibu, nanti ibu bayar dan ibu, karena dianjurkan kita banyak puasa Senin Kamis ketika menjelang puasa Ramadan. Senin Kamis itu hanyalah amalan sunnah, sementara Ramadan adalah amalan wajib. Jadi sebelum memasuki yang wajib, dilatih dulu kita melalui sarana Senin Kamis. Makanya ibu-ibu ada yang mau dapat pahala itu, ya tergantung. Jamaah yang berbahagia, kemudian as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktu. Jadi antara duhur dan asar, ya sholat pada jam 3 adalah duhur juga. Tapi tentu beda pahalanya ketika langsung azan, langsung berdiri sholat, tentu beda. Makanya sholat pada waktu adalah untuk apa? Supaya ketika nanti masuk bulan suci Ramadan, kita sudah terlatih jauh bulan sebelumnya, jauh hari sebelumnya. Jemaah yang berbahagia, kemudian persiapan selanjutnya adalah mari tingkatkan kualitas bacaan Quran kita. Kalau Al-Quran kita sudah berdebu, setidaknya kita melirik diri Al-Quran kita. Ya, makanya dikatakan tadi bahwa bulan Ramadan bukan bulan startnya kita beribadah, bukan, tapi meningkatkan ibadah. Kalau mengaji kita hanya 1 halaman 24 jam, maka ketika masuk bulan suci Ramadan bukan lagi 1 halaman. Ya, tapi setidaknya 1 juz. Kalau sedekah kita subuh 1000, maka sedekah pada bulan Ramadan bukan lagi 1000, 2000, 5000. Intinya ditingkatkan. Kenapa itu tadi? Hidup hanya sekali, besok lusa akan berakhir. Sementara amal yang kita bawa, harta itu tidak dibawa mati secara fisik, tapi yang dibawa mati adalah non fisik. Maksudnya non fisik, itulah yang kita titip di pesantren, itulah yang kita titip di masjid, itulah yang kita titip di dompet apa, itulah yang kita titip di fakir, itulah yang kita bawa nilainya, bukan fisiknya, tapi kejelasan kita. Allah ridho dengan sumbangan kita, nilai itulah yang dibawa mati. Ya. Jadi harta tidak dibawa dan harta dibawa. Jamaah yang berbahagia, jadi sebagai kesimpulan adalah menyongsong jamaah Ramadan adalah marilah kita persiapkan secara batin kita supaya tidak ada lagi hati yang tidak ikhlas, yang tidak ada lagi dosa. Mari kita saling memaafkan. Marilah kita meningkatkan istighfar kita minimal 100 kali per hari. Jadi istighfar itu ada yang biasa dan ada yang luar biasa. Yang biasa saja itu hanya sekedar di lisan. Makanya iman sebenarnya, makanya pepatah Bugis adalah iman itu yaitu kenyati ilapelila ipekaulan roale. Maksudnya adalah iman itu adalah diniatkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan amalan perbuatan sehari. Maksudnya kalau kita istighfar adalah tentu ya astagfirullah. Itu hanya sebatas lisan saja. Tapi yang kalau kita mau iman tadi, barang siapa yang puasa disertai dengan iman, tentu kalau kita ingat, oh dosa-dosa saya pernah curi mangga, saya pernah curi ayam, kita ingat itu dosa, baru istighfar dengan hati. Astagfirullah. Boleh dengan lisan, tapi dikoneksikan, dikontakkan dengan hati. Nah, sama si salah tuh. Ya kalau lakwa dan salah, ketika kita lisan belum tentu tembus hati. Makanya kalau orang imam mau sholat, ada yang membolehkan membaca lafaz usolli fataturi. Kata mak protes, maka ini itu bukan di lisan tapi di hati. Tapi pada dasarnya itu persoalan kira-kira. Kalau menurut saya logik boleh paroko tapi usahakannya tembus dia. Ya tidak apa-apa nih, tapi tembus di hati karena itu yang penting. Tersambung antara hamba dengan ketika dengan Tuhan. Jadi saya kira seperti itu cukup. Sekian lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasi'un alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.